Hi guys, welcome back my YouTube channel Tasya Melody. Thank you untuk teman-teman yang sudah ngeklik video ini dan semoga kalian betah nontonnya sampai habis because I'm best. No. Pernah nggak sih kalian tuh denger ada kata kayak gini? Kalau cinta itu jangan 100%. Cinta itu 50% aja. Sisanya 50% lagi untuk mencintai diri kita sendiri. Dan kalau nih ya, orang itu mengkhianati kamu tidak sakit-sakit banget. Jadi aku tuh punya bestie yang dia itu menyukai teman aku, ya bestie aku juga. Jadi bestie aku laki-laki dan perempuan. Dan ya, bestie aku yang laki-laki ini sekolah di salah satu sekolah swasta di Bali yang tiap sorenya itu diam di rumahku menunggu pacarnya atau pujaan hatinya lewat. Lalu pada zaman SMA awal-awal itu kan masa-masa MOS ya, masa-masa orientasi. Aku bilang sama temanku gini, anggap saja namanya adalah Rudy. Ya, aku bilang gini sama dia, Rud, lu punya gak sih temen yang jomblo terus pinter terus ganteng? Nah segitu nih, segitu doang kriteriaku pada saat itu ya. Yang ganteng, yang pinter, terus jomblo. Nah direkomendasikanlah satu orang ya, satu orang. Kenapa dia merekomendasikan itu? Karena kata dia, ini cowok ini jomblo. Habis itu oke ya. Jadi face-nya juga lumayan, look-nya juga oke. Terus dia pinter. Nah kan. Habis itu dia ngomong gini, nih aku ada nih satu cowok temenku sebangku. Aku kasih nomornya. Oke. Terus dia bilang ngomong gini, chat dia dong, chat dia. Ya udah aku chat. Aku tanya, hai, boleh kenal nggak, nama aku Tasya gitu. Ya boleh, kita sebut saja laki-laki ini bernama Maxwell ya kan. Terus oh iya namaku Maxwell, iya salam kenal ya, kamu orang asli mana, bla 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 ya, tanya-tanya kayak gitu. Hingga akhirnya seminggu kemudian kita ketemuan. Kita ketemuan di salah satu swalayan cukup besar pada saat itu, tapi sekarang sudah ganti ya, dan dia sudah berpencar gitu sekarang, yang ada gajahnya ya, ada Tasyang di sana. Kita ketemu dan kebetulan banget waktu kita ketemu ada hal yang miss banget dan aku malu banget kalau sampai itu aku inget lagi, sampai kejadian itu harus kuulang lagi. Sebenarnya aku malu banget. Kenapa? Waktu aku ketemu dia, ya dia itu mau nganterin aku untuk beli bahan-bahan untuk MOS. Jadi kayak ada teka-teki gitu, ada snack teka-teki yang kita harus beli. Dan itu aku mau beli di tempat Tasyang itu bersama Maxwell, ya kan? Kan rencananya gitu ya, anak-anak masih mau SMA gitu kan. And then di depan swalayan itu motorku mati ya, dan tidak bisa hidup ya. Gila nggak tuh, motor tuh mati terus nggak bisa hidup. Terus kita mencari bengkel di berbagai macam bengkel dan tidak ada yang bisa menghidupkan itu motor. Hingga akhirnya teman aku bestie ya, bestie Rudy itu memanggil papaku. Jadi memang papa saya. Jadi ayahku adalah montir ya, salah satu montir, tapi dia buka sendiri. Dan dia datang waktu itu di depan swalayan itu. Ya. Begitulah awal mulai kita bertemu. Berselang 1 minggu setelah kita ketemu, kita masih chattingan, bla bla bla. Terus ada rasa suka, rasa ingin mengetahui lebih dalam dan lain sebagainya. Jadi dia bilang gini, bisa nggak kamu ke sekolah nggak usah bawa sepeda motor, nanti pulangnya bareng aku gitu. Terus
ya. Terus yang aku lakukan adalah, kan aku apa ya, kalau nggak naik motor aku naik apa? Zaman dulu kan belum ada Gojek, belum ada Grab dan lain sebagainya. Jadi aku tuh minta tolong sama mamaku untuk nganterin aku naik bemo, hijau ke Kreneng, ya, ke Kreneng. Jadi sekolah aku tuh deket banget sama Kreneng. So aku dianterin sana dan aku pulangnya bareng dia. Bareng dia. Kebetulan waktu itu dia jemput aku bareng si temanku Rudy itu. Jadi Rudy itu naik motor sendiri, si Maxwell ini juga naik motor sendiri kan. Pulangnya aku tuh goncengan sama Maxwell tuh udah pasti ya. Terus goncengan sama dia, dan di sana waktu kita udah deket-deket sekolah, deket-deket rumah, dia kan nggak tahu rumahku yang mana ya. Terus dia ngomong, mana sih rumahmu, di sini 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 sini. Terus dia gini, oh my god, jadi rumah kamu itu deket banget sama tempat aku les bahasa Inggris. Ah, masa iya, deket banget gitu. Terus oh, dia les bahasa Inggris. Dari situ aku baru tahu kalau dia les bahasa Inggris di IF ya. Jadi rumahku deket IF Hemur. And then di jalan baru dia ngomong, Tasya, aku udah rasa sama kamu, aku udah suka sama kamu, apakah kamu mau jadi pacarku gitu ya. Mau nggak kamu jadi pacar? Gimana dia ngomongnya, lupa ya kan. Nanti kalau inget aku kasih tahu. Sampai ke rumah, ternyata orang tuaku nggak ada, maksudnya dia ke pasar atau kemana. Nah, jadi aku belum bisa masuk rumah nih ya, jadi di depan. Dan di situ dengan malu-malu ya aku kayak minta foto dia gitu. Jadi kayak, boleh nggak aku minta foto? Terus dia ngomong gini, foto bareng aja, kenapa? Enggak, dia malu aku. Ya udah, aku fotoin dia. Dan itu adalah foto pertama kita setelah kita jadian. Jadi congratulations dulu dong, tepuk tangan. Pasti ada berantemnya, cuek-cuekan, terus dan lain sebagainya. Bahkan kita tuh pernah beberapa kali mau putus di awal-awal kita jadian. Hingga akhirnya si Rudy ini punya tugas. Ya kan, punya tugas. Ya sama Maxwell juga. Dan pada zaman itu warnet itu lagi merajalela. Jadi kita tuh selalu buat tugas di warnet. Dan kebetulan memang waktu itu belum punya laptop maupun komputer ya. Waktu itu mahal pol. Jadi kita memutuskan untuk mengerjakan tugas di warnet bersama. Jadi sambil ngerjain tugas, sambil pacaran. Yang perlu kalian ingat adalah tadi kan aku bilang sama Rudy kalau aku tuh pengen banget minta dikenalin sama dia, cowok yang ganteng, yang pinter, ya kan. Ternyata aku lupa satu nih, pesannya adalah yang agamanya sama. Ya. Jadi kebetulan kita tuh beda agama, ya. LDR terpaling panjang, terjauh, itu adalah beda agama, ya kan. Kita pacaran hampir 3 tahun, kurang lebih hampir 3 tahun, dan kita itu setiap tahunnya putus. Setiap tahunnya putus karena komunikasi kita buruk, dan biasanya kalau misalnya di hari raya dia tuh pulang ke kampung halamannya selama 1 minggu. Begitupun juga dengan aku, dan rasa kangen itu selalu ada, rasa cemburu itu ada. Bahkan aku tuh kadang kalau dia sama saudaranya tuh rasa kayak gimana ya, iri gitu kalau misalnya mereka tuh bersama gitu. Ya pokoknya interaksi-interaksi yang dimana dia tertawa, bahagia, dan itu aku tuh pengen banget ada di setiap momen bersama dia. Ya, hingga akhirnya rasa sayang, takut kehilangan, rasa cemburu yang bisa dibilang cukup posesif itu datang hadir di kehidupan kita. Gitu. Dan ya jujur aja sih, aku tuh dulu belajar bahasa Inggris dan matematika tuh bareng dia. Jadi pelajaran yang bisa dibilang kurang baik buat aku itu adalah matematika, dan aku belajar sama dia. Terus dia tuh orangnya pintar ya, jadi tanpa bantuanku dia juga bagus kok nilainya. Cuma aku tuh suka banget sama biologi, science, bagaimana science itu, ilmu-ilmu science.
Jadi LKS dia itu selalu aku yang bawa. Jadi setiap dia besoknya mau ada pelajaran baru dia bawa itu bukunya. Selain itu bukunya di aku ya. Tahun pertama kita tuh sering banget cekcok everyday. Kita everyday tuh cekcok dan hampir putus, cekcok hampir putus, cekcok balikan lagi cuma karena jealous lah, karena komunikasi buruk lah, karena bla bla bla. Itu di tahun pertama. Di tahun kedua kita memutuskan bahwa hampir setiap hari kita akan bertemu. Jadi pulang sekolah kita ketemu, pulang dia les juga kita ketemu. Dan waktu itu kalau nggak salah di tahun kedua, yang tahun pertama itu setiap hari raya dia pulangnya seminggu, dia jadinya pulang sehari atau 2 hari gitu. Jadi kita lebih lama banget ketemu, lebih lama dan seringnya kita bersama pada saat itu. Nah, saking seringnya kita bersama, kita apa-apa bareng, pokoknya apapun yang aku dapat, prestasi apapun yang aku dapat, dia juga dapat. Bahkan dia itu sering banget mewakili sekolahnya, entah itu untuk pidato, entah itu untuk lomba storytelling, entah itu untuk lomba robotik dan lain-lain. Dia tuh best and ever at a best ya. Aku suka banget sama dia, aku sayang banget sama dia, dan aku takut banget dia hilang. Dan ya, hingga akhirnya ya kalau nggak salah di tahun kedua itu, mamanya itu ngechat aku. Pertama dia nelpon tapi aku nggak angkat, aku nggak tahu. Kedua itu dia ngechat panjang banget, intinya dia mau aku tuh sama anaknya putus, biarkan anaknya mengejar karirnya, mengejar prestasinya, pokoknya aku tuh nggak boleh ganggu dia, bla bla bla. Pokoknya sedih banget waktu itu. Dan kebetulan waktu dia ibu yang ngechat itu dia ada di samping aku, dan dia memang ngomong kayak, ya udahlah biarin aja, mamaku emang seperti itu, dia suka ikut campur dan lain-lain. Tapi aku merasa kayak ini ibunya gitu, dan aku butuh banget restu dari orang tuanya. Dan ya orang tuanya tidak setuju dengan hubungan kita, but I know mungkin beda agama, mungkin prestasinya menurun karena bersama aku atau apalah, aku juga nggak tahu ya bagaimana pendapat beliau. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk kayak menjauh gitu, tapi aku nggak bisa ya, aku sayang banget sama dia. Dan ya, terus hingga akhirnya pokoknya waktu itu, time itu aku selalu habiskan bareng dia, itu aku selalu mencoba bersama dia, karena aku ingin tertawa, sedih, bla 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 bareng dia. Pokoknya diantara semua berantem kita, pokoknya intinya kalau sama dia aku oke. Bahkan setiap malam di dalam doaku, setiap sholat itu selalu kusisipkan namanya, aku memohon pada Allah, ya Allah gimana, ya Allah mau ini, pokoknya aku usahakan banget bareng dia. Hingga akhirnya di tahun ketiga kita pacaran, miskomunikasi lebih parah itu terjadi, dan hingga akhirnya di bulan Desember kita tuh putus. Tapi masih komunikasi ya, cuma saat itu yang aku tahu adalah dia setelah sebulan atau 2 bulan kita putus, dia sudah deket dengan perempuan lain. Itu sangat membuat hatiku tuh sedih banget. Bahkan aku tuh lihat banget dia chattingan waktu kita ketemuan ya. Waktu kita ketemuan tuh aku tuh cemburu, aku tuh marah, tapi aku tahu aku bukan siapa-siapa dia pada saat. Dan hingga akhirnya hubungan kita sampai sana, segala macam yang kita lakukan, yang namanya mungkin memang kita tidak berjodoh, sehingga banyak sekali kendala, banyak sekali kalau dipikirkan sekarang, kenapa sih dulu nggak gini, kenapa dulu nggak gini, kenapa dulu nggak gitu. Cuma ya beginilah memang keadaannya, begini memang takdirnya begitu.
Dan hal yang paling aku sedih pada saat itu adalah pada saat aku sholat malam. Lalu itu aku sholat malam, dan di malam itu adalah malam terakhir aku menyebutkan namanya. Aku kayak pasrah, aku memohon pada Allah, aku ingin dia tuh menjadi jodohku. Dan memang Allah tidak mengatakan bahwa memang dia jodohku ya. Jadi nama dia sudah tidak ada dalam setiap doaku. Itu terakhir banget, dan aku nggak tahu, rasa itu masih sama, rasa itu masih ada. Dan entah bagaimana hingga akhirnya kita udah lost contact, walaupun aku tuh deket ya sama adiknya. Jadi waktu itu lost contact beberapa tahun. Terus saat awal COVID kalau nggak salah, aku lihat story adiknya, dia sudah menikah di salah satu resort. Dan ya, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku juga ikut bahagia atas pernikahannya, cuma aku harus melepas dia. Dan siapa aku gitu, aku bukan siapa-siapa dia. Dan ya, semoga dia bahagia. Mungkin sekarang dia sudah memiliki anak dan lain sebagainya, I don't know, but ya, silakan berbahagia dengan pasanganmu. Ikhlas nggak ikhlas, aku memang harus melepaskanmu. Dan ya, apa ya, aku pertama kali pacaran terus lama, terus memang pacaran dengan tumbuhnya rasa komunikasi yang kadang baik kadang tidak. Kemudian aku tuh udah sadar banget bahwa kita itu nggak mungkin bersama karena kita beda agama, yang seperti itu ya. Tapi aku selalu memaksakan ke Allah bahwa ya Allah, aku mau berjodoh dengan dia dan lain-lain ya. Aku sebagai hamba biasa yang menginginkan sesuatu, ya mungkin sama seperti kalian. Intinya saat terakhir aku melepas dia, dan mama tuh ngomong gini, makanya kalau kamu cinta sama dia itu jangan 100%, tapi hanya 50%. 50% lagi kamu harus mencintai dirimu. Dan aku gagal. Aku mencintai dia 100%, dan dikala dia menghilang, aku tidak bisa yang namanya membohongi perasaanku. Dan rasa sakit itu ada, rasa sesak itu ada, rasa ingin memiliki dia lagi juga ada. Cuma dia sudah menikah, dia sudah bahagia. Semoga ini bukan alasan kenapa aku masih sendiri dan aku belum menikah. Insya Allah Allah akan memberikan segera jodoh untuk aku. Walaupun kadang aku berpikir bahwa sebenarnya cintaku tuh habis di masa SMA. Karena next setelah aku putus sama dia, aku mencari sosok seperti dia dan memang tidak ada. Kenapa aku ngerasa kayak fix banget, bahwa ini jodohku, fix banget kalau ini? Karena aku merasa kita tuh mirip, ngerti nggak? Bukan hanya dari face, bukan hanya dari kebiasaan, tapi juga dari apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, dan moto kita ke depannya, prinsip kita ke depannya, keinginan kita ke depannya itu seperti apa. Bahkan waktu zaman SMA, kita itu udah memikirkan bahwa kita akan menikah di usia sekian, kita akan begini dan lain sebagainya. Dan ya seperti kalian lihat, dia sudah bersama wanita idamannya yang akan menemani dia sampai akhir hayatnya. Apapun itu yang terbaik. Ya, segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan, ya kan? Tapi ya kita percayakan, ikhlaskan, dan serahkan kepada Sang Pencipta karena Dia yang milik kita.
Oke, bye bye.